Bapak, terima kasih buat malam ini kami mendengar kesaksian bagaimana Tuhan tidak pernah tinggalkan kami ketika kami sudah tidak lagi serius dengan masalah. Kami mengambil keputusan untuk serius dengan Tuhan, maka kami pasti melihat kemenangan Tuhan. Kami tidak akan pernah lagi mau ditipu oleh daya iblis bahwa hidup kami harus memikirkan masalah, karena senyatanya masalah itu sudah ada di dalam pengendalian Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami belajar lewat firman-Mu bagaimana kami nggak perlu serius dengan masalah, karena Tuhan ada di tengah-tengah masalah kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Tadi ini saya dititipi cucu sama anak saya, mamanya sama papanya lagi pergi. Nah tadi setengah nangis saudara, saya bingung tadi tidur ya. Tapi ini sudah saya tidurin lagi ya. Nah kita percaya ya, hari ini kita kalau dengar kesaksian semuanya, apa yang saudara takutkan, Tuhan itu sudah punya jalan keluar. Makanya iblis itu selalu mau mencuri fokus kita, supaya kita fokus dengan masalah, supaya kita nggak lihat apa yang Tuhan sediakan di balik masalah. Itu tipu daya iblis. Nah, hari ini pastikan setiap saudara dan saya jangan sampai saudara ditipu daya iblis. Hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami badai ya. Saya terima konseling beberapa saat. Ada seorang ibu yang nangis benar-benar terpukul ya. Ibu ini ngalami sesuatu yang di luar kendali dia. Pada saat ini dia berkata, "Bu, saya terkena penyakit yang fatal, yang bagaimana kehidupan saya berikutnya." Saya cuma cerita buat saudara semua, ingat ya. Saya sekali lagi cerita buat saudara, ini jadi pembelajaran kita. Bahkan tadi ada orang yang tanya sama saya, kenapa saya punya anak? Semua anak saya lahir tidak normal, Bu Eli. Semuanya tidak normal, bahkan hari ini pekerjaan yang saya punyai lagi terpuruk, arahnya menuju bangkrut. Dulu masih bisa ditutup, Bu Eli. Tidak normal, kita punya anak tidak normal, kita masih punya biaya untuk terapi anak-anak yang tidak normal. Tapi hari ini kami sudah tidak punya biaya, tidak tahu gimana anak-anak kami nanti jadinya. Ada banyak orang yang hari ini tanda tanya, tanda seru kepada Tuhan, mengalami penderitaan badai itu tidak main-main, saudara. Saya cuma berpesan buat setiap kita yang lagi ngalami pelatihan militer, persiapan Laskar Kristus di akhir zaman, saudara tidak bisa lari. Ini namanya seperti khotbah saya kemarin di Ibrani 12 ayat 16. Bagaimanapun hajaran itu akan mendatangkan duka cita, tapi kemudian menghasilkan buah kebenaran di mana Tuhan melatih lewat keadaan yang tidak mudah ini, melatih kita untuk jadi laskar Kristus yang tangguh. Pastikan saudara jangan panik, anak cacat, suami selingkuh, istri selingkuh, aib, bangkrut. Cerita hidup kita sekali lagi di dunia dengan dalam kekekalan itu akan total berbeda. Tangkap ya. Jadi kalau memang Tuhan taruh cerita hidup kita harus punya, diizinkan ngalami anak cacat, diizinkan melewati keadaan yang tadinya jaya kemudian bangkrut. Saudara mengucap syukur aja karena ini pelatihan. Firman Tuhan di Ibrani 12 itu jelas berkata dilatih. Jangan serius dengan pelatihan, namanya dilatih. Latihan ini cuman akan menghasilkan buah kebenaran. Setelah buah kebenaran itu saudara hidupi, masalahmu akan berlalu dengan kemenangan. Seperti Bu NN, dia akan melihat proses hidupnya bukan berujung hancur. Sekali lagi, cerita hidup kita akan berbeda seperti Lazarus dan orang kaya. Lazarus miskin, VVIP,
di pangkuan Abraham yang kaya hidupnya ada di dalam penderitaan kekal. Sekali lagi ketika kita dilatih ngucap syukur karena kita bukan anak-anak gampangan, nanti punya anak cacat, tidak ada anak cacat dalam kekekalan. Yang punya suami selingkuh tidak ada lagi, istri selingkuh tidak ada. Karena di dalam kekekalan tidak ada kawin mengawinkan. Yang lagi hari ini ditindas dengan wanita tobat pelakor, tidak ada pelakor nanti dalam kekekalan. Semua tidak ada, maut tidak ada, sakit penyakit tidak ada. Jadi yang Tuhan mau, hari ini pesan Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu sampai tiba waktuku. Tangkep ya, sekalipun hari ini kau nggak lihat keadaan hidupmu bertambah baik, tabah, kuat. Kita harus teguh, karena Laskar Kristus nggak mungkin punya mental yang menyerah. Nggak, Laskar Kristus pasti kuat, teguh hati sampai pada akhirnya. Satu hal yang saudara tangkap hari ini di Wahyu 22 ayat 7. Percayalah, ini segera terjadi. Persiapkan hidup kita. Kalau dilatih dengan masa sukar, berarti kita bukan anak-anak gampangan. Saudara baca, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ayat 12 diulang kembali, Wahyu 22. Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Saudara lihat ya, Tuhan memperingatkan di ayat ke-7 bagaimana orang harus taat. Percuma saudara sukses tanpa ketaatan, karena pada akhirnya yang Tuhan balas nanti ketaatanmu. Tangkap ya. Saudara percaya hari ini saudara sukacita jalani proses karena kita taat. Kita jadi istri yang setia, tidak mau dicerai, itu karena kita taat. Kita hari ini ngampuni istri yang selingkuh, istri yang kurang ajar, itu karena kita taat. Kita hari ini bisa bersukacita di tengah masa sukar karena kita taat. Kita rela hari ini kehilangan semuanya, mungkin kerugianmu supaya kita bangun kerajaan Allah, itu karena kita taat. Maka itulah nanti ayat 12 yang berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku sedang membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jujur, kalau saudara serius dengan masalah, saudara tidak mungkin berespon benar. Orang kalau serius dengan masalah, hidupnya pasti dikendalikan oleh iblis. Tapi orang kalau serius dengan Tuhan, hidupmu hari ini, sekalipun engkau dalam keadaan terdesak, sekalipun engkau tidak akan menyimpang ke kanan, ke kiri. Orang kalau serius sama Tuhan pasti takut dan hormat akan Tuhan. Itu yang jelas akan kita lakukan. Nah, saya mendapat ayat di Ulangan, yuk kita baca ya. Pembahasan saya di Ulangan aja, ndak lari kemana-mana. Ayat ini waktu saya dapat, waktu saya dalam perjalanan naik pesawat. Saya mau pulang balik ke Indonesia ya. Di situ saya tanya sama Tuhan, Tuhan, Victory ulang tahun bulan April. Bulan April itu hari yang celebrate buat Victory. Karena semua cabang lagi merayakan ulang tahun masing-masing di kota-kota. Tentunya kalau saudara tanya, saya sibuk. Saya harus menyiapkan khotbah yang berbeda di berbagai kota dengan tema yang sama. Kenapa Tuhan kasih saya kemenangan yang mengubahkan? Ada artinya, saudara. Karena Tuhan jelas berkata, Victory Surabaya 17 tahun. Ini Victory Surabaya akil balik ya, 17 tahun. ABG yang sudah masuk di dalam ya usia pendewasaan. Kita percaya 17 tahun. Itu benar-benar kalau orang tertanam dalam komunitas yang benar. Khususnya saudara, ada jemaat saya yang sudah bertahun-tahun ikut. Mereka harus melihat buah-buahnya sama. Kenapa kemenangan yang mengubahkan? Karena kemenangan itu bukan masalahmu yang berubah, tapi kemenangan yang mengubahkan dirimu, hidupmu yang berubah, berbuah, dan berdampak. Ini yang Tuhan mau. Percuma dalam kemenangan ini kalau saudara tidak berubah, tidak berbuah, tidak berdampak, tidak ada hasilnya apa-apa.
17 tahun. Kalau penggembalaannya hanya targetnya saudara diberkati, saudara kaya, saudara sukses, saudara suami kembali. Kalau cuman seputaran itu, maka kemenangan itu tidak akan mengubahkan. Tapi kemenangan yang Tuhan mau dengan victory, arti victory, itu kemenangan yang mengubahkan pribadi demi pribadi menjadi laskar Kristus. Dan Tuhan tiba-tiba kasih ayat ini di Ulangan 8 ayat 6 sampai 18. Kita baca sampai 11 terlebih dahulu. Saudara cermati perlahan-lahan, ayat ini akan membuat saudara dan saya malam ini, saudara akan mengalami juga kemenangan yang mengubahkan. Kerennya kemenangan yang mengubahkan itu akan berdampak jelas. Nanti saudara jangan sampai jadi orang Kristen. Jujur saya tadi ngomong dengan seseorang yang lagi konseling sama saya. Saya cuman bicara di akhir zaman. Tuhan lihat, 2 hamba sama-sama ada di komunitas, sama-sama melayani, sama-sama sebagai orang benar yang sudah mungkin sejak lahir jadi orang Kristen. Tapi ada 2 hamba yang Tuhan akan pilih nanti, hamba yang setia. Jangan sampai saudara tetap jadi hamba sampai pada akhirnya, tapi saudara jadi hamba yang tidak dikenal. Tangkep ya. Kalau hamba setia, wow, luar biasa. Begitu saudara pulang ke rumah Bapak, ketika Tuhan berkata, "Hai hambaku yang setia, waktu aku tidak jawab hidupmu, engkau tetap mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau tidak pernah menuntut apapun dariku untuk aku berikan pemulihan secara masalah, dan engkau tetap setia mengikuti prosesku sampai akhir menutup mata. Berbahagialah engkau, hai hamba yang setia. Aku akan menyediakan engkau banyak mahkota. Aku datang akan membawa upahku kepada hamba-hamba yang setia." Jangan sampai kita di dalam kekekalan kita ketemu Tuhan. Tuhan bilang gini, "Aku hambamu, aku bernubuat demi namamu, aku melayani Tuhan, aku hambamu." Tapi Tuhan berkata, "Hai hamba, aku tidak pernah mengenal engkau." Jangan sampai itu terjadi. Ketika saudara tidak dikenal, walaupun saudara punya sebagai hamba Tuhan yang viral, yang sudah memenangkan banyak jiwa, maka saudara tidak akan menikmati apa-apa. Yuk kita baca terlebih dahulu Ulangan 8 ayat 6 sampai 11. Kita baca terlebih dahulu. Ayat ini saya baca, saya cermati, ini seperti hidup saya. 17 tahun saya menggembalakan PD Victory Surabaya. Tentunya banyak air mata yang sudah saya habiskan, penderitaan. Ya, rasanya kadang-kadang kalau orang tanya, "Bu, selama menggembalakan PD Victory, rasanya gimana?" Rasanya luar biasa. Awal-awal begitu saya sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat kaget. Ya, bahkan kalau orang tanya, "Bu Eli pernah enggak kepingin menyerah?" Pengen saudara. Bahkan saya berapa kali kepingin menutup PD Victory. Jujur, karena saya sudah enggak kuat dengan proses menjadi gembala. Saya ngomong sama Tuhan, rasanya saya enggak layak Tuhan. Saya punya masalah yang berat. Saya punya masalah yang begitu orang lain melihat masalah saya. Orang banyak menghakimi saya. Kenapa Yerusalemnya belum selesai, mengurusi Yerusalem, rumah tangganya orang. Begitu banyak kata-kata penghinaan, penghakiman buat saya. Bahkan beberapa kali saya berkata saya tidak layak untuk menjadi gembala. Tapi sejak Tuhan datang dalam hidup saya, Tuhan berkata, "Eli, jangan banyak dengar apa kata orang. Apa yang orang lain lakukan, engkau sedang memberi persembahan seperti seorang janda yang memberi dari kekurangan. Mungkin orang bisa bersaksi melayani aku, tapi karena sudah aku berikan hasil dari kelebihan, kelimpahannya, itu semua orang bisa. Siapa yang gak bisa ketika dipulihkan bersaksi, ketika kaya bersaksi, ketika sukses bersaksi? Tapi sedikit orang yang bisa bersaksi ketika dalam keadaan bangkrut, ketika dalam keadaan badai besar. Tidak banyak orang yang bisa memberi persembahan seperti seorang janda yang memberi dari kekurangannya. Aku justru memperhitungkan persembahan janda yang memberi dari kekurangannya. Itu sangat berharga.
wow, ketika Tuhan memberikan saya satu peneguhan ini, saya mulai bangkit. Dan Tuhan berikan lagi peneguhan. Tidak ada ilmu ikut aku, ilmunya nuai dulu baru nabur. Tidak ada, Eli. Tidak ada orang bilang gini, Tuhan pulihkan saya, kaya dulu saya melayani Tuhan. Tidak ada. Itu namanya engkau minta hukumnya nuai dulu baru nabur. Tapi yang aku mau engkau nabur air mata dulu, baru engkau akan menuai pemulihan. Itu sebabnya ketika dua peneguhan ini kita baca, waktu saya baca saya tahu ini hidup saya. Oleh sebab itu haruslah, ini yang Tuhan perintahkan buat setiap saudara, engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Saya sudah ngalami jalan yang ditunjukkan Tuhan tuh tidak enak, sempit, berdarah-darah, apinya dipanaskan, tapi Tuhan tetap memberikan peneguhan, nak, hidup aja menurut jalan yang aku tunjukkan dengan takut akan aku. Ayat 7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Saudara jangan pikir kalau engkau bangkrut, rumah tanggamu hancur, hidupmu mengalami badai, tiba-tiba uangmu dibawa kabur, engkau tiba-tiba divonis anakmu kena penyakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Satu hal yang Tuhan mau kita pikirkan, Tuhan itu sedang membawa saudara dan saya masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, bukan air mata lagi, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ayat 8, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. 9, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan, ini yang luar biasa, sudah tidak usah berhemat, tidak kekurangan apapun, suatu negeri dengan batunya yang mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. 10, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu. Malam ini tidak ada orang yang hari ini kecewa sama Tuhan. Waktu kita serius sama Tuhan, kenapa? Setiap saudara dan saya yang malam ini ngalami badai yang besar, baik itu keuangan, rumah tangga, sakit, penyakit, anak-anak, masa depan, percayalah, waktu kita serius dengan Tuhan, saudara sedang dibawa ke suatu negeri yang baik. Saudara percaya kalau Allah itu baik, gak mungkin ujung-ujung kehidupanmu hancur, gak mungkin. Setiap saudara dan saya gak bisa lihat realita. Realitanya padang gurun, realitanya air mata. Tapi apa yang dirancangkan Tuhan, kita semua lagi dibawa dalam perjalanan yang membawa saudara ke dalam suatu negeri yang baik. Nanti kita lihat apa yang Tuhan sediakan, ya. Kita percaya bagaimana satu hal. Kalau saudara nanti lihat, ada 3 hal yang saya akan bahas. Waktu kita fokus dengan Tuhan, serius dengan Tuhan, bukan serius dengan masalah, ada 3 hal. Yang pertama, ini akan mendatangkan hasil. Tangkap ya. Dan yang kedua, buka di PowerPoint-nya, Tuhan akan memberi anugerah. Dan yang ketiga, Tuhan itu akan memberi jaminan. Saudara nanti lihat, saya bukakan 3-tiganya. Saudara akan tercengang pada waktu dalam perjalanan saudara dibawa ke negeri yang baik. Allah itu turut bekerja, itu tidak hanya sekedar bekerja, tapi Dia memberikan hasil, Dia memberikan jaminan, Dia memberi anugerah. Ketika apa? Saudara tahu, orang yang serius dengan Tuhan itu 3 hal. Yang pertama, hidupnya akan berpegang pada perintah Tuhan. Hari-hari ini jangan dengar apa kata orang, bangkrut sekalipun, percayalah, ini cuman pelatihan wajib militer. Tidak ada orang yang bisa lari dari wajib, namanya wajib. Setiap saudara sebelum meninggalkan
akhir zaman berakhir di dunia ini, kita lagi ikut ujian wajib militer, di mana kita semua harus mengalami proses yang namanya padang gurun, proses di mana dapur api semakin panas, masa sukar jalanmu akan semakin sempit sekali, sementara dunia semakin lebar. Ya, kemarin saya nyanyi, saya salah, ada yang protes. Ya, yang saya ingat lagu sekolah, ada dua jalan. Ya, saya lupa, saya dari tadi kepingin hafal, saya mau tanya Fran, saya lupa ya. Ada dua jalan yang lebar, api ya, yang sempit, apa itu ya, saya lupa, pokoknya ada dua jalan. Nah, saudara pastikan hari ini tidak ada orang kalau jadi anak spesial, saudara lewat jalan hidup yang gampang, nggak ada. Itu namanya anak gampangan. Hati-hati, yang gampangan nanti jadi hamba yang tidak dikenal. Kita semua mau jadi hamba yang setia. Orang setia itu gimana? Waktu tidak dapat hasil, saudara ngikut Kristus setia seperti Sadra, Mesa, Abednego, tidak pernah jual imannya. Harapannya apinya kecil malah besar, tapi dia tidak pernah jual imannya. Ini yang Tuhan cari. Orang banyak setia kalau berkatnya Tuhan besar. Waktu kantongnya diberkati, setia itu gampang. Waktu suamimu, istrimu baik, setia itu gampang. Tapi ujian kesetiaan itu Tuhan sedang nilai buat setiap saudara. Apakah engkau tetap setia walaupun aku hari ini memperbesar api? Proses pemurnianmu tambah sempit jalanmu, penderitaanmu makin luar biasa. Kita mau setia nggak? Makanya yang pertama yaitu pegang perintah Tuhan. Yang kedua, hidup yuk takut akan Tuhan aja. Saudara, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Tuhan. Yang ketiga, jangan melupakan Tuhan. Kalau saudara percaya tiga hal, kalau orang serius dengan Tuhan, kita percaya. Nah itu, di dalam dunia ada dua jalan. Saudara jangan pilih jalan yang lebar, jalan yang sempit aja. Ya, dengan apa? Pegang perintah Tuhan. Makanya khotbah saya kemarin, kenapa sih orang benar itu jalan hidupnya tidak mudah? Kenapa orang dunia jalan hidupnya kok enak? Itu tadi, karena orang benar itu harus pikul salib sangkal diri. Orang benar harus rela untuk mengalami kehilangan seperti Abraham, disakiti seperti Yusuf, dari kerajaan dunia yang nyaman, beralih membangun kerajaan Allah. Orang dunia fokusnya bukan dunia lagi, tapi kekekalan dan keselamatan. Makanya kita ini tidak mungkin gampang, saudara. Namanya pikul salib sangkal diri berat, tak enak. Pikul dosa haujet. Tapi ujung-ujungnya apa nanti? Tidak ada jaminan. Orang hari ini bangun kerajaan dunia. Saudara ingat loh ya, saudara kejar sukses di dunia. Saya itu punya kenalan yang saya ceritakan ya. Kalau setiap kali saya suruh ibadah sulit, selalu bilang tidak ada waktu sibuk, karena dia itu memang kerjanya sukses, saudara. Sampai beberapa saat dia cari saya, dia ngomong saya nyesel. Kenapa? Hari itu dia mulai divonis oleh dokter kena tumor dan sebagainya, komplikasi penyakit. Dan hari itu dia baru sadar, sekali dia cek, dia habis ratusan juta untuk yang namanya mengobati tumornya, mengobati penyakit yang bermacam-macam komplikasi, itu sekali menghabiskan biaya ratusan juta. Dan di situ dia berkata, uang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai saya bilang, makanya hidup ini jangan sia-siakan. Kalau selama ada kesempatan untuk kita hidup takut Tuhan, kita pegang ketetapan Tuhan, dan jangan pernah lupakan Tuhan di masa-masa hidupmu. Hari ini diberkati atau enggak, kita tetap ingat siapa sih sumber berkat. Apa artinya? Sukses sekali pengobatan ratusan juta habisnya mending kalau dinikmati buat jalan-jalan ke Eropa, makan bakso, bisa jalan-jalan kuliner ya, mending ratusan juta naik pesawat, enak itu, saudara. Tapi habis ratusan juta hanya untuk komplikasi penyakit yang membuat penderitaan, orang tidak akan rela. Makanya hari ini yuk, siapapun kita, dengan takut akan Tuhan, pegang ketetapan Tuhan, serius dengan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Maka yang pertama kita lihat,
Apa yang Tuhan berikan hasil yang pertama? Nanti kita baca ayat 11-18. Setelah itu kita selesai. Ya, kita percaya. Yang pertama, bagaimana hari ini jaminan ya serius akan Tuhan. Ya, yang pertama, kita akan makan roti tidak usah berhemat. Itu jaminannya. Ya, saudara percaya? Ulangan 8 ayat 9 sudah dikatakan tadi. Memang kamu harus melewati masa-masa yang tersulit. Tapi ingat loh ya, engkau tetap akan makan roti, ndak usah berhemat. Ndak akan kekurangan apapun, Eli. Bahkan engkau akan tetap makan kenyang. Semua berbicara makan. Itu berarti makan itu identik dengan hasil yang saudara akan nikmati. Nanti ndak usah berhemat. Saudara yang harus berhemat hari ini, berhemat aja. Saya pernah ngalami fase-fase di mana Tuhan didik saya untuk berhemat. Tapi waktu Tuhan memberkati berlimpah-limpah, Tuhan bilang gini, ini waktunya engkau menikmati. Apa yang nggak pernah engkau pikirkan, aku sediakan. Dan jujur, saya menikmati berkat Tuhan dari sesuatu. Dulu saya sering cerita kesaksian saya. Waktu saya ngalami badai pertama kali, saya nggak punya aset atas nama saya. Nol, saudara. Jujur, saya nggak punya aset. Saya nggak punya yang namanya aset atas nama saya. Dan waktu itu, jelas saya hidup sangat ketakutan. Tapi hari ini Tuhan berkata, ini waktunya engkau menikmati berkat yang aku sudah jamin waktu engkau rela mengalami keadaan yang sulit. Dan engkau hari ini benar-benar makan roti, tidak usah berhemat. Dan saudara tahu, Tuhan jamin hidup saya, ketakutan saya, kekurangan. Tuhan jamin tidak kekurangan apapun. Dan saya justru akan hari ini, 17 tahun, saya bisa makan kenyang. Itu berarti apa yang saya nikmati dengan apa yang kehilangan di masa-masa lalu. Ketika saya serius dengan Tuhan, Tuhan genapi loh. Makan roti tidak usah berhemat, tidak kekurangan apapun, makan kenyang. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji membawa saudara dan saya masuk ke negeri yang baik. Tidak ada orang yang serius dengan Tuhan masuk ke negeri yang mengecewakan, negeri yang menghancurkan, sehingga engkau kelaparan. Enggak, saudara. Hari ini persiapkan hidup kita, mental kita. Makanya mental yang kemarin saya ajari di khotbah saya, yaitu ikhlas saja, tenang saja, ngampuni saja. Itu pikul salib. Kalau orang pikul salib, mau disakiti seperti apa? Ya tetap ngampuni saja. Wong namanya suruh sangkal diri setiap hari. Kalau orang lagi ngalami kerugian besar, kehilangan besar, namanya pikul salib, ikhlas saja. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita ini dibawa ke negeri yang baik, yang Tuhan berjanji jaminannya engkau tidak akan kekurangan apapun. Makananmu tidak usah kamu hemat. Kamu hemat sesaat aja. Orang kalau sudah bangkrut hematnya sesaat. Tapi nanti janji Tuhan tidak usah hemat, tidak kekurangan apapun. Bahkan engkau akan makan kenyang. Yang hilang Tuhan akan kembalikan. Yang rugi Tuhan akan tutup dengan keuntungan saudara. Karena ini sudah jadi jaminan. Waktu saudara ngikuti serius dengan Tuhan, saudara dibawa ke negeri yang baik. Negeri yang Tuhan sudah sediakan di depan. Itu bukan negeri yang abal-abal. Dunia nggak tahu perjalanan negeri yang baik seperti apa. Itu sebabnya hari ini yuk kita semua yang pertama. Yang kedua, saudara lihat, buka di Ulangan 12, 8 ayat 12 sampai 16. Setelah itu kita selesai. Kita lompat. Ulangan yang ke 15 dan 16. Yuk kita baca sama-sama. Bagaimana Ulangan yang ke-12 kita baca. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik. Ya, ini mengingatkan saya juga. Dan serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu, Tuhan ingatkan saya waktu di pesal gini, waktu engkau nanti sudah sukses, Eli, engkau akan buka banyak kepercayaanku, cabang-cabang victory di mana-mana. Bahkan kau punya lembu sapi, kambing dombamu, harta mungkin yang kau
dapat dengan kerugianmu, aku akan kembalikan. Tapi ingat, dengan bertambahnya dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu. Saya sampai bilang gini, Tuhan, komplit ya paketnya Tuhan. Waduh, Tuhan itu memberikan saya gini, kamu bukan hanya makan kenyang loh, tapi kamu akan mendirikan rumah-rumah yang baik dan kamu akan menikmatinya. Nanti lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perak. Mungkin banyak orang yang hari ini pusing ngumpulin emas, beli emas, jual emas, beli emas. Saya punya teman yang beli jual, akhirnya bangkrut, saudara. Ya, lari di waktu yang nggak tepat, beli juga waktu yang nggak tepat, sehingga semuanya pertamanya aja untung, tapi karena saking stresnya setiap hari mikirin jual beli, akhirnya bangkrut beneran. Makanya hari ini nggak usah mikirin jual beli emas, sudah nikmati hidup, nikmati. Setiap saudara sudah punya kapasitas berkat masing-masing. Makin besar kapasitasmu buat mengasihi Tuhan, berkatmu itu makin luar biasa. Saudara, kalau berkat kapasitas hatimu cuman melekat sama emas naik sukacita, emas turun tepuk jidat. Ini kapasitas hati hanya untuk urusan harta, tahta, emas, dolar. Tapi waktu kapasitas hati kita hanya untuk Tuhan, saudara percaya, hidup tanpa harus stres di tengah masa sukar. Saudara sudah disediakan ini loh, lembu, emas bertambah banyak, emas, perak, dan segala, sampai ayat berikutnya berkata, segala yang ada padamu Eli nanti akan bertambah banyak. Tapi pesan Tuhan ayat 14 ini, jangan kamu tinggi hati ya. Lihat ya, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas. Hari-hari ini mungkin saudara ngalami padang gurun. Sudah padang gurun, ularnya Bu Eli, ular pelakor guanas, gualak Bu Eli, lebih galak dari saya Bu Eli. Saya menghadapi orang jahat lebih galak. Saya yang benar, dia yang salah, ular ganas. Mungkin padang gurunmu hari ini seperti yang sedang dialami ini. Sudah padang gurun, ularnya guanas serta kalajengking dan tanahnya gersang. Aduh Bu Eli, sudah capek Bu Eli ngalami ular ganas, padang gurun, tanah gesang, tidak ada air. Apa yang dikatakan firman? Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung-gunung batu yang keras. Saudara dan saya renungkan kata-kata ini demi kata. Ini ayat yang luar biasa. Saya waktu baca ayat ini di pesawat, saya bilang, Tuhan terima kasih buat peneguhanmu di hari ulang tahun Victory. Saya percaya setiap saudara jangan lari di padang gurun, jangan lari menghadapi ular yang ganas, jangan lari menghadapi tanah yang gersang yang tidak ada air, jangan lari menghadapi ular kalajengking, karena Tuhan berkata, Aku yang akan membuat, bukan kekuatan manusia yang akan membuat air keluar daripadamu. 16, dan yang di padang gurun memberi engkau mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya ini cuman pelatihannya, supaya kita tidak sombong waktu diberkati, direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik. Artinya hari ini padang gurun tuh baik enggak saudara? Ular yang ganas, pelakor ganas, orang yang nyakiti hidupmu guanas, kalajengking, kala Bu Eli ngentup. Apa itu kalajengking ya? Kalajengking itu kalau menggigit, saudara mungkin bisa bengkak. Mungkin ada banyak omongan-omongan fitnah yang jahat hari ini. Engkau sedang menghadapi tanah gersang, engkau sedang menghadapi air yang sudah tidak ada lagi, padang gurun yang panas yang membuat hidupmu capek. Sekali lagi, semua ini hanya untuk berbuat baik kepadamu.
pastikan Tuhan nanti akan melihat apa yang Tuhan akan lakukan di ayat berikutnya 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Makanya serius dengan Tuhan Allah, jangan dengan masalah. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Hari ini yuk enjoy, nikmati apapun itu. Bu Eli, sukacitanya dari mana? Sudah, saudara tidak pernah tahu Tuhan tuh bawa negeri yang baik. Hanya berbuat baik, makanya kita diizinkan melewati semua yang tidak enak hari-hari ini. Saudara diminta hanya serius aja dengan Tuhan. Yang penting saudara pegang, taat, takut akan Tuhan. Saudara jangan lupakan Tuhan. Sesulit-sulitnya hidupmu hari ini sudah takut, taat. Jangan lupakan Tuhan. Kemana apapun yang Dia izinkan terjadi, pastikan kita ini sudah disediakan jaminan. Yang pertama tadi itu jaminan. Saudara tahu apa jaminannya? 3 hal. Saudara akan mengalami jaminan. Yang pertama apa? Buka Ailing. Jaminannya yang pertama, makan roti tidak usah berhemat. Tidak akan kekurangan apapun, makannya tetap kenyang. Saudara yang lagi kelaparan tetap kenyang, tenang aja. Ini sudah jaminannya orang benar. Orang benar tidak akan pernah kelaparan. Tangkep ya, karena kita dibawa ke negeri yang baik dan hanya untuk berbuat baik. Kita ini wajib, hari ini ada wajib ujian militer jadi Laskar Kristus yang handal, bukan abal-abal. Yang abal-abal nanti tidak akan lulus, tapi yang serius dengan Tuhan pasti nanti jadi Laskar Kristus yang handal. Yang kedua, ada yang namanya anugerah. Anugerahnya apa? Di tengah padang gurun, kala jengking ya, tidak ada air, tanahnya gersang. Karena Tuhan tetap memimpin kita di padang gurun. Tenang aja, kalau Tuhan pimpin berarti Dia di depan loh Bu Eli. Jelas, Tuhan nggak mungkin di belakang saudara waktu saudara ngalami padang gurun. Saudara mungkin bilang gini, Tuhan gimana di tengah kekeringan nggak punya apa-apa. Tuhan bilang gini, tenang nak, aku di depanmu nak, aku pimpin perjalanan di padang gurun. Dan yang kedua, Tuhan membuat air di tanah yang gersang. Tenang aja, yang membuat air di tanah gersang nanti saudara bisa tidak akan pernah kehausan lagi. Itu Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberi mana di padang gurun. Jadi pastikan hari ini siapapun saudara dan saya malam ini tidak ada yang jutek, tidak ada yang pesimis, tidak ada yang hidup berandai-andai lagi, tidak ada yang hidup saat ini dengan banyak khawatir ya. Saudara jangan berkecil hati, jangan pesimis, jangan hidup berandai-andai dengan khawatir. Jangan, tidak ada. Kita semua nikmati. Saudara percaya nanti dalam kekekalan tidak ada anak cacat, tidak ada kawin mengawinkan, berarti tidak ada pelakor lagi, tidak ada pebinor, tidak ada yang namanya istri selingkuh, suami selingkuh, anak berontak, sudah tidak ada. Semuanya akan jadi baik, tidak ada usaha bangkrut. Kita hidup dalam kelimpahan semua. Nikmati. Cerita hidup kita di dunia ini cuma sesaat ini aja. Makanya pesan Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu sampai tiba waktuku. Selama belum tiba waktuku, yuk nak, aku berikan kau jaminan. Yang kedua, aku berikan engkau anugerah. Jalani padang gurun, aku yang pimpin, aku yang sediakan air di tanah gersang, aku yang akan memberikan mana di waktu engkau ngalami padang gurun. Tenang aja, Tuhan sudah sediakan. Saudara tidak akan pernah hancur kok di padang gurun. Sekalipun banyak ular, kala jengking, tanahmu gersang, saudara tidak bisa melakukan apa-apa, tapi Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan membuat air keluar dari gunung batu, Tuhan yang akan memberikan mana. Yang ketiga, bagaimana hasil kalau kita serius dengan Tuhan, yaitu ada tadi, Tuhan sudah sediakan hanya untuk berbuat baiknya apa? Karena Dia mau saudara dan saya menikmati kekayaan, kekuatan, dan janji seperti yang dijanjikan
kepada nenek moyang saudara dan saya. Makanya ketika saya merenungkan firman ini, saya bilang gini, terima kasih buat peneguhan Victory di hari ulang tahun ini. Kita semua pasti malam ini siapa yang lagi berbeban berat, jangan makin serius dengan masalah. Hidupmu tidak akan lihat yang namanya hasil, yang namanya jaminan dan anugerah yang Tuhan sudah sediakan. Saudara percaya, tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan apapun, tidak akan makan hemat-hemat tapi kenyang. Saudara akan menikmati yang namanya anugerah. Saudara akan dipimpin di padang gurun, ada air, ada mana. Hari ini saudara bisa menikmati pimpinan air dan mana sampai nanti di depan ke negeri yang baik. So Tuhan kita dibawa masuk ke negeri yang baik hanya untuk berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku sudah sediakan kekayaan, aku sediakan kekuatan yang luar biasa, aku sediakan banyak janji Tuhan di depan yang tidak pernah kau pikirkan, dan benar-benar itu akan digenapi. Makanya saya bersyukur ya, selama 17 tahun untuk Surabaya, Jakarta 12 tahun, Bali 9 tahun, Semarang 6 tahun, Malang 3 tahun, yang baru adalah Makassar dan Manado. Itu semua hanya anugerah. Saya dulu tidak pernah berpikir kepingin tutup PD Victory. Sudah saya mikir saya tidak layak, saya tidak mungkin bisa mimpin orang bodoh seperti saya di 15 tahun yang lalu. Siapa yang kenal Ibu Eli? Tanya Ailing, waktu mau buka Jakarta saya bilang gini, Ailing siapa yang kenal PD Victory? Siapa yang kenal Bu Eli? Tidak ada Ailing. Tapi Ailing itu luar biasa, memberikan saya semangat, termasuk Bu Lina juga ya. Bu Imelda juga salah satu jemaat yang lama, yang saya bersyukur ya, di kota-kota ini jemaat-jemaat yang lama itu yang sudah megang pimpinan ya. Di Surabaya ada Bu Syani, Bu Imelda yang lama, Bu Lina ya, Fran juga termasuk WL yang setia, itu sudah 14 tahun atau 15 tahun itu Fran itu melayani PD Victory. Ailing, saya ngomong sama Ailing waktu itu, Ling siapa yang bener, waktu ibadah pertama tanya Ailing, cuman 11 orang sempat ibadah di Surabaya, 5 orang sempat saudara. Rasanya waktu badai terjadi saya cuma bilang gini, tidak layak Tuhan ngalami padang gurun yang berat. Saya ini berat loh Tuhan, padang gurun saya berat, banyak kala jengking. Rasanya Tuhan ganas ularnya yang saya hadapi waktu saya ngalami proses demi proses. Tidak ada air, tidak ada sesuatu yang baik, semua buruk. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan memberikan saya peneguhan, Eli tetap maju bersama aku, yang penting kamu taat aja, kamu takut aja, dan kamu jangan lupakan aku. Walaupun di tengah-tengah masa sulit, kamu tetap gandol Gusti. Bener, hari ini celebrate yang kita lakukan 17 tahun, ndak main-main saudara ya. Lina juga waktu itu yang ngusulkan, ayo buka Bali, ketir-ketir juga, siapa yang tahu PD Victory, siapa yang tahu Bu Eli. Tapi Tuhan memberikan benar-benar anugerah. Waktu saya bisa melewati padang gurun, saya melihat bagaimana janji Tuhan buat PD Victory, gambar pohon yang buahnya lebat. Itu hari-hari ini Tuhan tunjukkan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan berikan buat saya dan seluruh pengerja di PD Victory untuk kami mengemban tugas. Bagaimana kami yang tidak fokus dengan masalah, kami melihat janji Tuhan digenapi dalam PD Victory. Makanya yuk baca quote ya. Jadi semangat ya, saudara percaya saudara adalah bagian dari PD Victory. Sama firman ini buat saudara dan saya. Saudara akan lihat hidupmu hari-hari ini akan menikmati yang namanya jaminan, akan menikmati anugerah di padang gurun, bahkan janji Tuhan tidak main-main, akan kita semua akan jarah. Ini peneguhannya buat kita. Nah, kita baca quote-nya. Serius sama Tuhan, masa depan pasti sukses ya. Yang kedua, serius hidup dunia, masa depanmu akan suram. Nah, saudara, saya punya tadi saya sempat lihat, makanya hidup ini tragis. Tadi saya sempat melihat satu video, kita lihat sebentar ya. Lihat kalau orang tidak serius sama Tuhan. Lihat ya, walaupun makan. Lihat video ini, tayangin dulu aja nanti kita ngomong. Fran, bisa tayangin video ini cuma sebentar, tapi artinya benar-benar koreksi hidup kita. Yuk, jangan serius dengan masalah. Apa sih artinya orang mau detik-detik dieksekusi, mau mati, makan, dia pengen nikmati makanan favoritnya.
tapi hari itu makan itu sampai gemetar, saudara. Makanya yuk, hidup ini kalau saudara tidak serius dengan Tuhan, hidup saudara ya kayak orang dieksekusi mati ini loh. Saudara percaya, nikmati hidup. Walaupun saudara mungkin, orang ini kepingin nikmati sesuatu yang dia anggap sebagai makanannya. Waktu dia menikmati, dia tahu waktu hidupnya sudah berakhir. Dia nggak bisa nikmati apa-apa. Makanya hidup ini nggak ada yang bisa dibanggakan, saudara. Hartamu nggak bisa beli keselamatan. Kesuksesanmu, rumah mewah, mobil Ferrari, mau Lamborghini-mu 100 pabrikmu, nggak bisa beli keselamatan, jangan pernah ditukar. Tapi walaupun hidupmu mengalami padang gurun hari ini, Tuhan pesan malam ini nak hanya untuk berbuat baik loh kepadamu. Aku lagi bawa engkau ke negeri yang baik, yang nggak ada air mata, yang nggak ada lagi pelakor, nggak ada maut, nggak ada orang jahat, nggak ada kemiskinan, nggak ada kanker, semua kehidupan yang bahagia. Itu sebabnya hari ini yuk kita mau berdoa. Saya akan tutup dalam doa, nanti setelah itu baru tanya jawab ya. Kita bersyukur dengan anugerah ulang tahun termasuk yang Zoom ini kita rayain. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hari ini sesuatu yang besar akan terjadi dengan ulang tahun Victory, akan membawa kemenangan yang luar biasa, akan membawa kebesaran nama-Mu di mana kami semua akan melihat kemenangan. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.